Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Midani, NIM 21015120001 dari kelas pendidikan matematika ICT. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Ilham Minggi, MSI, atas kesempatan yang telah diberikan. Pada pertemuan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait materi barisan monoton. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu tentunya kita harus tahu dulu apa sih definisi dari barisan monoton ini. Jadi bisa dilihat ya di sini di layar bahwa misalkan X sama dengan XN adalah barisan bilangan real. Barisan X itu akan disebut monoton naik jika memenuhi ketaksamaan di mana X1-nya itu nanti kurang dari X2, kurang dari sama dengan dan seterusnya hingga kurang dari sama dengan XN, jadi untuk monoton naik ini semakin lama nilainya itu nanti akan semakin besar. Sedangkan untuk barisan X disebut barisan monoton turun jika memenuhi ketaksamaan di mana X1-nya itu lebih besar dari sama dengan X2, lebih besar dari sama dengan X3, lebih besar dari sama dengan dan seterusnya. Jadi untuk barisan monoton turun ini itu semakin lama nilainya itu akan semakin kecil. Baiklah, selanjutnya. Di sini saya sudah berikan contoh ya untuk barisan monoton naik terlebih dahulu. Di sini ada barisan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya hingga ke N ya. Jadi ini dikatakan monoton naik karena sesuai definisi yang tadi bahwa untuk monoton naik itu semakin lama nilainya itu akan semakin besar. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Di sini X1-nya atau suku pertamanya itu 1 dan suku keduanya itu 2. Suku pertama ini kurang dari atau sama dengan suku kedua, berarti dan X2 ini lebih kecil atau sama dengan X3. Begitu juga selanjutnya untuk contoh kedua yaitu 1, 2, 2, 3, 3, 3 dan seterusnya. Ini juga dikatakan barisan monoton naik. Kenapa? Karena sesuai definisinya ya, kita kembali bahwa monoton naik itu dikatakan jika suku pertamanya itu kurang dari suku kedua dan suku kedua kurang dari suku ketiga, kurang dari sama dengan suku ketiga. Jadi angkanya itu boleh sama ya. Jadi di sini suku pertama itu kurang dari suku kedua ya, karena 1 kurang dari 2. Terus 2 kurang dari sama dengan 2 itu juga masuk karena sesuai tandanya tadi, kurang dari sama dengan. Selanjutnya untuk contoh ketiga yaitu barisannya A kuadrat, A pangkat 3 dan seterusnya hingga A pangkat N. Ini juga merupakan barisan monoton naik karena semakin ke kanan itu semakin nilainya semakin besar. Selanjutnya di sini juga teman-teman bisa lihat ada barisan monoton turun. Di sini contohnya yaitu 1, 1/2, 1/3 hingga rumusnya itu 1/n. Ini juga dikatakan monoton turun. Kenapa? Karena sesuai definisinya tadi bahwa untuk monoton turun itu X1 itu lebih besar sama dengan X2. Jadi ini 1 ini lebih besar daripada 1/2 dan 1/2 ini lebih besar daripada 1/3 dan seterusnya. Begitu juga dengan contoh yang kedua, variasi yang lainnya ya, 1, 1/2, 1/2 pangkat 2 dan seterusnya. Ini juga merupakan barisan monoton turun karena semakin lama itu nilainya akan semakin kecil. Baiklah, selanjutnya kita beralih. Di sini namun ada juga barisan yang tidak monoton. Teman-teman bisa lihat di layar. Di sini ada -1, 1, -1 hingga di mana rumusnya itu -1 pangkat N. Ini dikatakan barisan tidak monoton. Kenapa? Karena di sini -1 untuk suku pertamanya -1 dan suku keduanya itu 1. Berarti X1-nya ini kurang dari X2-nya. Terus X2-nya 1, terus X3-nya -1. Ini
X2 lebih besar daripada X3. Nah, jadi ini tidak monoton. Tadi kurang dari sama dengan, terus lebih besar lagi dari sama dengan. Ini jadi merupakan barisan tidak monoton. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu 1, -2, 3. Ini juga barisan tidak monoton karena X1-nya ini lebih besar daripada X2 dan X2-nya ini lebih kecil daripada X3. Ini merupakan barisan tidak monoton ya. Selanjutnya ada juga yang dikatakan barisan tidak monoton tapi pada akhirnya nanti akan monoton. Nah, seperti apa contohnya? Nah, kita bisa lihat ya di sini di layar ada barisan 6 6 2 1 2 3 4. Nah, ini merupakan barisan tidak monoton, tapi pada akhirnya monoton. Kenapa? Karena bisa dilihat untuk suku pertama yaitu 6, suku keduanya yaitu 6, suku ketiganya itu adalah 2. Berarti suku pertama dengan suku kedua ini lebih besar sama dengan, terus suku kedua dengan suku ketiga ini juga lebih besar daripada sama dengan dan suku ketiga dengan suku keempat, 2 dengan 1 ini juga lebih besar daripada sama dengan. Tapi untuk suku keempat ke suku kelima itu 1 itu kurang dari 2, sehingga untuk suku pertama sampai suku keempat itu cenderung tandanya itu lebih besar sama dengan, terus berarti monoton turun ya. Terus berubah tanda jadi 1 kurang daripada 2, jadi ini akan menjadi monoton naik. Jadi yang pertama itu dari X1 sampai X4 itu cenderung monoton turun, terus nanti untuk X5 dan seterusnya itu akan monoton naik. Begitu juga dengan contoh yang kedua ini, itu 1 0 2 1/2 1/3 1/4. Ini juga merupakan barisan tidak monoton tetapi pada akhirnya akan monoton. Nah, selanjutnya kita beralih. Nah, kita selidiki barisan berikut. Yang pertama, barisan seper-n. Nah, di mana ini adalah tentunya bilangan asli ya. Jadi kita bisa tuliskan persamaannya yaitu 1/1 atau 1, 1/2, 1/3 dan seterusnya hingga rumusnya itu seper-n ya. Jadi ini merupakan barisan monoton turun ya. Ini sudah jelas ya sesuai dengan definisinya tadi. Nah, kalau monoton turun itu X1 itu lebih besar atau sama dengan X2 dan X2 itu lebih besar daripada X3. Nah, intinya semakin lama nilainya itu akan semakin kecil. Selanjutnya barisan Fibonacci 1 1 2 3 5 dan seterusnya. Ini merupakan barisan monoton naik. Kenapa? Karena barisan monoton naik itu X1 kurang dari sama dengan X2. Jadi 1 kurang dari sama dengan X2, terus X2 itu kurang dari sama dengan X3, 1 kurang dari 2, cocok ya. Terus X3 kurang dari X4, 2 kurang dari 3, cocok. Jadi ini merupakan barisan naik sesuai dengan definisinya. Terus ada barisan konstan. Nah, di sini barisan konstannya diberikan itu 2 2 2 2 2 dan seterusnya. Ini dikatakan monoton naik sekaligus juga monoton turun. Kenapa? Karena sesuai definisinya tadi bahwa ini memenuhi persamaan, memenuhi definisi dari X1 kurang dari sama dengan X2 untuk monoton naik, dan untuk monoton turun itu memenuhi definisinya juga, yaitu X1 itu lebih besar daripada X2. Nah, selanjutnya ada barisan -1 pangkat n. Ini bukan merupakan barisan monoton ya. Ini udah dijelasin bahwa ini bukan merupakan barisan monoton di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ya, ada teorema. Nah, dikatakan barisan bilangan real monoton adalah konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Selanjutnya,
Yang pertama, jika X sama dengan Xn barisan naik monoton terbatas, maka limit Xn-nya nanti itu sama dengan supremum dari Xn di mana n itu elemen bilangan asli. Terus yang kedua itu jika Y sama dengan Yn barisan turun monoton terbatas, maka limit Yn-nya itu sama dengan infimum Yn di mana n-nya ini merupakan elemen dari bilangan asli. Nah, kita bisa buktikan ya, di sini teman-teman bisa lihat buktinya. Yang untuk pertama itu kita akan buktikan bahwa Xn ini supremum ya dari Xn di mana n ini elemen bilangan asli. Nah, kita misalkan Xn ini barisan naik monoton terbatas. Nah, akan dibuktikan limit Xn ini sama dengan supremum Xn di mana n ini elemen bilangan asli. Karena Xn ini terbatas, maka terdapat M elemen bilangan real sedemikian sehingga Xn-nya ini kurang dari M, di mana untuk setiap N ini elemen bilangan asli. Nah, misalkan kita misalkan sini X bintangnya sama dengan limit Xn, maka jika diberikan epsilon lebih besar daripada 0 mengakibatkan X bintang kurang dari epsilon bukan batas atas, dan untuk Xn ini di mana n elemen bilangan asli. Oleh karena itu terdapat K elemen bilangan asli sehingga X bintang dikurang epsilon ini kurang dari Xk. Nah, oleh karena itu terdapat K elemen bilangan asli sehingga X bintang dikurang epsilon kurang Xk. Karena diketahui Xn barisan naik, maka X bintang dikurang epsilon kurang dari Xk, kurang dari sama dengan Xn, kurang dari sama dengan X bintang untuk setiap n lebih besar daripada K. Nah, diperoleh X bintang kurang epsilon kurang dari Xn. Terus kita pindah ruaskan, jadi kita masing-masing kali kita pindah ruaskan X bintangnya ini, jadi nanti tandanya itu menjadi minus epsilon kurang dari Xn kurang X bintang. Nah, jika kita masing-masing kalikan minus 1, maka nanti akan menghasilkan epsilon lebih besar dari minus Xn ditambah X bintang. Nah, sehingga kita dapatkan mutlak dari X barisan minus X bintang kurang dari epsilon untuk setiap n itu lebih besar daripada K. Nah, karena epsilon lebih besar daripada 0 dipilih sebarang, maka limit Xn itu sama dengan X bintang. Barisan Xn ini konvergen ke X bintang sama dengan supremum Xn di mana n-nya itu elemen bilangan asli. Nah, ini terbukti ya bahwa jika X sama dengan Xn ini barisan naik monoton terbatas, maka limit Xn ini sama dengan nanti supremum dari Xn di mana n itu elemen bilangan asli. Terus yang kedua, kita akan buktikan bahwa jika Y sama dengan Yn barisan turun monoton terbatas, maka limit Yn sama dengan infimum Yn di mana n elemen bilangan asli. Nah, jika Y sama dengan Yn barisan turun monoton terbatas, maka barisan Y sama dengan minus Yn merupakan barisan naik monoton dan terbatas. Menurut A, limit Xn sama dengan supremum Xn di mana n elemen bilangan asli, maka diperoleh limit Y sama dengan limit minus Yn sama dengan min limit Yn sama dengan min supremum dari minus Xn di mana n elemen bilangan bulat. Terus kita tulis minus dalam kurung minus infimum Xn di mana n ini bilangan asli, sehingga didapatkan infimum dari Yn di mana n itu elemen bilangan asli, maka terbukti juga. Nah, di sini saya sudah berikan contoh, buktikan limit dari akar n sama dengan 0. Nah, akar n ya, di mana n ini elemen bilangan asli ya, jadi kita bisa tuliskan barisannya itu
1 per akar 1 atau 1 per akar 2, 1 per akar 3 dan seterusnya. Nah, ini merupakan barisan turun sekaligus terbatas. Ini sudah jelas ya dari definisi sebelumnya tadi. Nah, karena monoton dan terbatas, maka 1 per akar n ini konvergen. Nah, andai kita belum tahu nilai konvergennya, sehingga kita andaikan konvergen ke x. Jadi x dikali x sama dengan 1 per n akan konvergen ke x kuadrat. Nah, barisan limit 1 per n ini akan nanti sama dengan 0, sehingga limit dari 1 per akar n ini ya terbukti bahwa sama dengan 0. Selanjutnya kita ambil soal yang ada di buku ya. Kita bahas di sini yang di nomor 8. Kita diberikan 0 kurang dari P kurang dari 1, dan untuk setiap bilangan asli n didefinisikan xn sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah P pangkat 3 ditambah dan seterusnya hingga rumusnya P n kurang 1. Buktikan barisan xn ini naik, monoton, dan terbatas. Nah, tadi kita tuliskan kembali dulu ya barisannya, dimana xn ini sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah P pangkat 3 ditambah dan seterusnya hingga P pangkat n kurang 1. Nah, dari barisan tersebut bisa dilihat bahwa ternyata untuk suku pertama itu kurang dari suku kedua, dan suku kedua kurang dari suku ketiga dan seterusnya. Intinya angkanya itu nanti akan semakin lama semakin besar, sehingga untuk xn sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat dan seterusnya ini merupakan barisan naik, monoton, dan terbatas. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.